Oke, baik, perkenalkan nama saya Renaldo di Septano Baru dengan NIM F1G1 23053. Di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah IRD dengan menggunakan generalisasi, spesialisasi, dan juga agregasi. Setelah itu, saya akan mencoba mentransformasikan IRD tersebut ke dalam sebuah MySQL. Oke, pertama kita buat dulu untuk IRD-nya. Saya menggunakan aplikasi Graph Editor. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat IRD dari generalisasi. Misalnya di sini kita mempunyai entitas mobil, juga motor. Misalnya ini nah, jadi misalnya kita di dalam sebuah entitas ini, kedua entitas ini itu memiliki misalnya atributnya sama. Nah, ketika atributnya sama, maka kita akan menggabungkan kedua entitas tersebut menjadi sebuah entitas umum. Ini mana entitas umumnya di sini adalah kendaraan. Entitas umumnya adalah kendaraan. Nah, inilah atributnya tadi, bisa di kendaraan juga. Nah, jadi atribut nama kendaraan dan juga di kendaraan itu adalah atribut dari mobil dan motor. Jadi atributnya sama, maka kita akan membuat sebuah entitas yang lebih umum lah. Jadi kira-kira seperti itu untuk IRD dari generalisasi. Oke, jadi pengertian generalisasi di sini saya jelaskan sedikit, yaitu generalisasi adalah proses menggabungkan beberapa entitas yang memiliki atribut yang sama ke dalam satu entitas yang lebih umum, dan biasanya ditandai dengan bottom up. Itu bottom up dari sini, yaitu atribut mobil dan mobil itu kan di bawah bottom, berarti dia dinaikkan ke atas up, jadi bottom up. Jadi kira-kira seperti itulah. Oke, di sini saya akan coba untuk membuat sebentar. Saya geser dulu. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat IRD dengan menggunakan spesialisasi. Oke. Mana atribut transaksi tanggal. Ini transaksi. Terus di sini ada transaksi kredit. Atributnya apa? Scan cash. Atributnya jumlah transaksi sama biaya transaksi lah.
Oke, jadi di sini misalnya kita memiliki sebuah entitas transaksi dan memiliki atributnya itu ID transaksi, tanggal transaksi dan juga jumlah transaksi. Nah, di dalam transaksi itu terdapat dua jenis transaksi. Dua jenis transaksi yaitu transaksi cash dan juga transaksi menggunakan kredit. Nah, di atribut dari transaksi cash ini, atributnya itu berbeda dengan atribut dari transaksi kredit. Nah, ketiga atributnya berbeda, maka atribut dari entitas umum ini yaitu entitas transaksi itu akan menjadi bagian dari atribut ini transaksi cash dan juga atribut transaksi kredit. Jadi maksudnya adalah atribut yang ada di transaksi ini, yaitu ini tiga ini, itu akan dimasukkan ke dalam sini, transaksi cash dan juga transaksi kredit. Jadi seperti itulah untuk spesialisasi. Oke, di sini akan menjelaskan sedikit pengertian dari spesialisasi. Ini mana spesialisasi adalah kebalikan dari generalisasi, yaitu proses membagi sebuah entitas yang lebih umum yang menjadi beberapa entitas yang lebih spesifik dan ditandai dengan top down atau dari atas ke bawah. Jadi atas dari ke bawah itu ini atributnya ini dimasukkan ke dalam ini transaksi dan kredit di bawah. Jadi ini pindah ke bawah, top down. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya akan mencoba membuat yang agregasinya. Nah, di sini saja. Ya di sini. Oke, di sini kendaraan 2. Karena tadi sudah dipakai ya kendaraan. Terus atributnya tipe kendaraan di kendaraan 2. Status kendaraan. Relationship. ID CS. Nama CS. Terus ada kontak. Nah, di sini entitas dari kendaraan 2 dan juga customer itu direlasikan dengan membeli. Oke. Nah, karena di sini agregasi, maka kita akan coba untuk mengelompokkan entitas-entitas ini menjadi suatu kelompok. Nah, sudah. Oke, kita lanjut. Oke. Nama karyawan terus ID. Oke. Jadi saya akan menjelaskan sedikit
pengertian dari agregasi dulu. Jadi mana agregasi adalah proses penggabungan sebuah hubungan atau relationship dengan entitas lain sehingga membentuk entitas baru. Oke. Jadi sini saya akan menjelaskan ini mana maksud dari agregasi dalam IRD ini, yaitu ini. Jadi dalam suatu grup ini dia itu memiliki relasi lagi yang dimana relasinya itu adalah karyawan, yang mana misalnya kendaraan 2 itu kendaraan 2 dimonitoring atau dipantau oleh karyawan, dan juga pembeli, yaitu pembelian ini dimonitoring atau dipantau juga oleh karyawan. Nah, customer juga ini, customer dimonitoring oleh karyawan atau dipantau oleh karyawan juga. Jadi kira-kira seperti itulah intinya. Jadi dalam suatu grup ini itu dia memiliki relasi dan entitas baru gitu. Ya, kira-kira seperti itulah untuk IRD dengan menggunakan spesialisasi, generalisasi, dan juga agregasi. Sekarang saya akan mencoba untuk mentransformasikan IRD ini ke dalam sebuah MySQL. Oke, mungkin kita langsung saja. Kita mau buka Laragon, sini saya menggunakan Laragon. Buka terminal. Oke. Sini kita buat dulu database-nya. Database dealer. Use dealer. Oke, yang pertama saya akan membuat tabel dari generalisasi. Pertama kita buat tadi ada tabel mana tadi? Ini ya, ada tabel kendaraan. Di kendaraan. Apalagi nama kendaraan. Kendaraan varcharnya 50 sajalah. Oke. Terus ada tabel mobil. Create tabel mobil. Yante. Foreign key-nya di kendaraan. Preferences kendaraan. ID kan. Oke, jadi di sini ID kendaraan dari tabel mobil, dia itu berelasi dengan ID kendaraan dari tabel kendaraan. Jadi digabungkan lah begitu istilahnya. Soalnya tadi motor ya, mau motor. T. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu untuk memastikan dengan show tables. Oke, di sini tabel untuk generalisasi sudah selesai. Sekarang saya akan membuat tabel dari spesialisasi. Oke, kita dulu di mana tabel dari spesialisasi ada ini tadi ya. Pertama itu ada transaksi. Create tabel transaksi. Mana ID transaksi? Transaksi menjadi primary key-nya. Oke.
Terus ada tanggal transaksi, kita kasih date. Terus ada jumlah transaksi. Jumlah transaksi itu kita kasih desimal 10,2. Oke, sekarang kita membuat tabel dari transaksi cash. Atributnya diskon cash. Diskon cash. Oke, itu saja. Ranking edit transaksi, references transaksi, ID transaksi. Loh. Oh. Waduh. Typo ya. Aduh. Oke, sekarang kita akan membuat tabel transaksi kredit ya. Oke, jadi sini sama saja seperti tadi, yaitu ID transaksi ini dia referensi atau direlasikan dengan tabel transaksi yang ID transaksinya ini. Create tabel transaksi apa tadi? Kredit. Terus kredit transaksi integer dari jumlah transaksi biaya transaksi. Oke. Jumlah transaksi integer saja. Biaya transaksi simal 10,2. Transaksi references transaksi ID transaksi. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat tabel dari spesialisasinya. Kita cek sort tables. Oke, sekarang kita akan membuat tabel ya dari agregasinya. Mana tadi itu? Oh ini. Yang pertama itu dari karyawan dulu ya. Create. Waduh, ini kenapa yang tidak bisa mengetik ini? Create tabel karyawan. Mana tadi itu ada ID karyawan. Ini akan menjadi primary key-nya. Terus ada nama karyawan varchar
voucher saja, namanya 50. Ada jabatan voucher 50 juga. Oke, kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel apa dulu ya, customer dulu lah ya. Create tabel customer. Ayo, mana customer itu tadi, ada ID CS. Oh iya benar, ID CS yang akan menjadi primary key-nya. Terus ada nama customer voucher 50. Terus ada kontak sama juga voucher 50. Oke, sekarang kita akan membuat tabel kendaraan 2. Tabel kendaraan 2. Nah, tadi ada ID ken 2. Ya, ID kendaraan 2 di sini akan menjadi primary key-nya ya. Oke. Terus ada tipe kendaraan voucher 50. Oke. Status kendaraan voucher 50. Ups, hampir. Aduh, typo lagi. Oke, selesai. Oke, sekarang kita akan membuat tabel selanjutnya, itu tabel ini membeli. Ya. Mohon maaf, tadi saya lupa menambahkan atribut dari tabel membeli. Di sini atributnya sejak ya. Jadi kendaraan ini dibeli sejak tahun berapa gitu, dan customer membeli kendaraan ini sejak kapan gitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Tabel membeli di sini kita create. Tabel membeli. Di customer int ID kendaraan int sejak kapan itu, date. Aduh, ID customer ID kendaraan int sejak date, primary key ID customer gini saya ID can foreign key ID customer references customer tadi apa nih, ID CS ya, ID CS. Terus apa lagi, oh ya, foreign key ID kendaraan references
kendaraan tadi apa? Sebentar. Oke, tabel kendaraan, ID kendaraan. Waduh. Oke, selesai ya. Sekarang kita akan membuat tabel terakhir situ, yaitu tabel monitoring ya. Oke, jadi misalnya di sini kendaraan 2 itu dimonitoring oleh karyawan hingga kapan gitu. Terus pembeliannya ini dimonitoring hingga kapan, customernya ini dimonitoring hingga kapan gitu. Ya, kira-kira seperti itulah tabel monitoring. Tadi ID karyawan, di karyawan, customer, T juga, dari hingga, date, oke. Primary key-nya tadi ID karyawan sama ID customer. Foreign key-nya itu ID ID karyawan itu menjadi foreign key-nya yang akan berelasi references yang akan berelasi di tabel karyawan, dimana tabel karyawan tadi itu ID karyawan juga ya, sama ID karyawan, references ID karyawan. Oke, good. Sekarang kita buat lagi foreign key-nya untuk ID customer. Untuk ID customer, di mana ID customer ini akan berelasi pada tabel customer atau customer ID CS ya. Oke, sudah selesai. Jadi kita akan mengecek dulu dengan show tables untuk memastikan. Oke, sudah selesai. Jadi kita sudah selesai untuk mentransformasikan YRD ini ke dalam sebuah MySQL. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya atau salah kalimat. Sekian dari saya, terima kasih.